Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang di QHE Channel, Tajwid Rules of the Quran Channel in Indonesia. Hari ini kita insya Allah akan mempelajari tentang adab-adab terhadap guru kita ketika mempelajari ilmu Quran. Hal ini sangatlah penting karena beberapa murid tidak memiliki adab yang baik terhadap guru ketika mempelajari suatu ilmu. Yang pertama, dimulai dengan rendah hati kepada guru meskipun guru tersebut lebih muda. Hal ini sangatlah penting untuk menghargainya, walaupun dia lebih muda dari kita, karena beliau memiliki ilmu yang lebih banyak dibandingkan kita, terutama jika guru tersebut mengajarkan tentang Al-Quran. Yang kedua yaitu menghargai, mengapresiasi, dan menghormati guru. Hal ini harus dilakukan kepada guru-guru kita setiap waktu. Imam Syafi'i pernah berkata, dia membalik kertasnya dengan suara yang sangat pelan ketika duduk di depan Syekh Malik, karena beliau takut jika Syekh Malik merasa terganggu atas suara kertas yang dibaliknya tersebut. Masya Allah, hal ini harus kita contoh dalam rangka menghormati, menghargai, dan mengapresiasi guru. Dan Rasulullah pernah bersabda, kita harus memberikan setiap orang tempatnya. Jika dia seorang guru atau seorang ulama dalam ilmu pengetahuan, maka kita harus memberikan ruang dan menempatkan mereka dengan layak. Yang ketiga yaitu bersikap sopan ketika mendengarkan guru. Tidak berbicara sendiri, tidak menertawakan guru kita, dan tidak membuat suatu hal yang tidak menyenangkan ketika kelas berlangsung. Poin selanjutnya yaitu jangan pergi sebelum guru atau izin terlebih dahulu. Yani hal ini penting untuk mendapatkan izinnya terlebih dahulu jika ada urusan mendadak yang mengharuskan kita meninggalkan kelas terlebih dahulu. Yang kelima yaitu memberikan guru hak-hak mereka. Hak-hak guru ini akan kita jabarkan dalam beberapa poin. Yang pertama yaitu mengucapkan salam kepadanya ketika melihatnya atau ketika berpamitan. Mengucapkan Assalamualaikum dengan cara yang sopan ketika melihatnya, bertemu dengannya, atau ketika kita berpamitan. Yang kedua yaitu jangan melambaikan tangan di depan mereka. Karena hal ini tidaklah menunjukkan sikap menghargai jika dilakukan kepada guru kita. Yang ketiga yaitu jangan membicarakan opini orang lain selain yang dikatakan guru ketika kelas berlangsung. Maksudnya di sini ialah jika ada perbedaan pendapat, maka jangan berdebat mengenai pendapat tersebut di dalam kelas. Contohnya, ketika kelas berlangsung, lalu ada yang bertanya mengenai perbedaan pendapat tentang makhraj huruf. Padahal dari awal, sang guru menerapkan pendapat dari Syekh Aiman Swaid, dan murid menyalahkan guru karena pendapat yang diikuti salah. Maka dari itu, jika ingin menanyakan opini dari ulama lain, tanyakanlah dengan cara yang sopan dan tidak menyalahkan pendapat guru kita. Tidak menyalahkan pendapat guru kita dan mengatakan salah kepadanya, karena adanya perbedaan pendapat para ulama. Mungkin saja guru kita hanya mengikuti pendapat satu ulama atau mengikuti ulama lainnya yang tidak sama dengan yang ditanyakan murid di dalam kelas. Yang keempat, kita harus menghargai mereka. Menghargai guru kita itu dengan bagaimana caranya? Yaitu dengan menjaga cara bicara kita, dengan menunjukkan sikap hormat kita meskipun guru kita itu berusia lebih muda dibanding kita. Yang kelima yaitu kita harus menjadi yang pertama ketika mereka membutuhkan bantuan. Ketika guru kita membutuhkan bantuan, apapun yang dibutuhkan guru kita harus menjadi murid yang harus selalu siap sedia menawarkan pertolongan kepada guru-guru kita. Yang keenam yaitu jangan meninggikan suara kita di hadapan mereka. Ketika kelas sedang berlangsung atau halaqah sedang berlangsung, maka tidak meninggikan suara kita
di depan guru kita. Yang selanjutnya yaitu yang ketujuh, jangan berbicara ketika mereka tidak mengizinkan. Ini penting karena ketika seseorang sedang berbicara, jangan memotong pembicaraannya, karena hal tersebut tidaklah sopan dan termasuk perbuatan yang tidak menghargai guru kita. Yang kedelapan yaitu selalu ingat mereka dalam doa-doa kita. Setiap waktu, inilah hal yang menandakan bahwa kita menghargai mereka. Cobalah untuk selalu mengingat guru-guru kita dalam tiap doa kita, setiap majelis, dalam setiap halaqah. Buatlah doa-doa baik untuk mereka semasa mereka hidup atau sesudah mereka meninggal dunia. Semoga Allah memberikan guru-guru kita kebaikan dan pahala atas apa yang mereka ajarkan kepada kita. Selanjutnya, kami akan menjelaskan mengenai adab-adab seorang guru Quran atau pengajar Quran. Yang pertama yaitu dia harus memiliki adab-adab seorang muslim, yaitu jujur dan bertanggung jawab di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Poinnya adalah sang guru harus menjaga amanah untuk mengajari muridnya semata untuk mendapatkan pahala dari Allah, memberikan pelajaran yang terbaik untuk murid, memberikan informasi-informasi yang baik kepada murid dengan mengharap balasan hanya dari Allah semata. Yang selanjutnya yaitu guru harus menjadi mukhlis atau memiliki keikhlasan. Nah, kemudian yaitu menyetarakan pujian dan hinaan yang datang dari publik. Maksudnya adalah ketika guru itu dipuji atau dihina, dia tidak akan berpengaruh terhadap cara mengajarnya. Sikapnya tetap seimbang saat dipuji atau dihina oleh publik atau bahkan oleh muridnya sendiri. Jika dia dipuji oleh muridnya, maka bukan berarti dia mengistimewakan murid tersebut dan sebaliknya, karena pujian dan hinaan tersebut hanyalah sebuah kata-kata. Kemudian yang terakhir yaitu pengajar Quran haruslah mencari pahala untuk akhirat, bukan untuk dunia mereka. Mencari sebanyak-banyaknya reward dari Allah untuk kehidupannya kelak di akhirat. Inilah keikhlasan dalam menjadi seorang guru. Sampai di sini pelajaran kita hari ini. Ini bukanlah pelajaran yang panjang, namun ini penting untuk diketahui oleh siapapun yang belajar mengenai Quran. Inilah pengenalan mengenai ilmu tajwid. Selanjutnya akan dibahas hal-hal penting lainnya mengenai ilmu tajwid. Sampai jumpa di kelas berikutnya. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.